Kali ini saya mau nge-share video indukan Asiatica saya ketika dia dalam proses birahi sampai dia ngebrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel si Arisma Ibrahim Family. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap jadi kiper sejati Cana. Oh iya, kali ini saya mau nge-share video indukan Asiatica saya ketika dia dalam proses birahi sampai dia ngebrol. Jadi disaksikan terus videonya, jangan di skip. Buat yang penasaran pengen belajar breeding, ini mungkin bisa sedikit menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jangan di skip, tapi di subscribe, like, dan share ya. Oke, kali ini videonya nggak live, jadi ini tuh udah rekaman dari bulan Januari, cuman baru sempat saya edit sekarang dan share sekarang. Jadi ceritanya ini persis di tanggal 1 Januari 2021. Indukan cananya mulai birahi. Dan di video yang ini cananya itu udah mulai ngebol-ngebol sedikit-sedikit. Cuman di sini terlihat bahwa cana Asiatica betina yang WS pure-nya itu belum terlalu matang gonat ya teman-teman ya. Jadi kalau diajak ngebol itu dia suka ngelepas posisi gitu ya. Jadi di sini tuh yang udah birahi banget yang jantannya yang RSWS. Padahal betinanya udah kelihatan banget tuh perutnya gede ya. Di sini saya tahu bahwa dia belum terlalu birahi si WS-nya itu karena mutiaranya tuh masih kelihatan terang gitu ya. Sedangkan RSWS saya udah mulai pucet tuh badannya. Gitu. Jadi teman-teman bisa ngebedain kapan ikan teman-teman itu birahi, kapan belum, kapan udah benar-benar dua-duanya birahi ya. Settingannya simpel aja sih di tank ini. Tank yang saya gunakan kali ini adalah 1 kali 40 ya teman-teman ya. Settingannya cuma dengan tali rafia, terus pasir malang, terus saya masukkan heater gitu aja. Simpel ya. Dan saya pindahkan ke pagi hari saya pindahkan ke tank yang ukurannya jauh lebih kecil, yaitu 80 kali 40 dengan pasir malang hitam dan substratnya masih sama dengan tali rafia ya. Jadi saya pindahkan itu tuh kurang lebih 1 bulan teman-teman setelah video sebelum yang tadinya teman-teman saksikan. Jadi di tank 1 40 itu tuh kejadiannya adalah di tanggal 1 Januari. Sedangkan saya pindahkan itu di tanggal 1 Februari di tank yang 80-40. Begitu saya pindahkan pagi, alhamdulillah di jam 3 sorenya itu tuh langsung mulai proses ngebola seperti yang teman-teman saksikan di video ini. Hanya saja di sini saya lebih memantau karena saya lihat di sini betinanya udah mulai birahi juga. Jadi sedikit sesekali itu dia kalau diajak ngebola, dia ngebola beneran yang apa ya istilahnya, nggak langsung lepas gitu loh seperti video sebelumnya. Jadi dia sempat ngajakin ngebola juga ceritanya ya. Nah posisinya itu saya pantau dari jam 3 sore ya teman-teman. Saya pantau terus karena saya masih pengen nge-share benar-benar ke teman-teman yang belum tahu. Jadi kalau besok-besok teman-teman ngeperin ikan terus dia ngebola, misalnya seharian full ngebola, belum tentu dia bakal jadi di hari itu ya teman-teman. Terus kalau teman-teman nunggu seminggu kok nggak jadi-jadi, 2 minggu nggak jadi-jadi, itu sabar. Karena punya saya aja ini tuh jaraknya 1 bulan, persis 1 bulan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau jadi mau jadi seorang breeder itu intinya itu selain ketelatenan teman-teman juga diuji kesabarannya. Jadi butuh kesabaran yang benar-benar tinggi ya, karena ngebola itu belum tentu ngebrol. Oke? Ngebola itu bisa menandakan bahwa benar jantan betina, bahwa benar sudah mulai dewasa karena ada birahinya begitu ya. Jadi jangan salah paham, ngebola itu bukan berarti harus ngebrol di saat itu juga. Jaraknya bisa jadi seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan.
Dan di video kali ini teman-teman bisa ngelihat sendiri. Nah, posisi kalau dia lagi birahi tuh RSWS-nya gitu tuh, kayak strip-stripnya kelihatan gitu, pucet, terus strip-stripnya muncul. Dan kalau untuk WS-nya sendiri dia jadi nggak begitu berkilauan, karena indukan WS saya ini benar-benar berkilau banget ya. Dan di sini tuh terlihat dia nggak begitu terlihat berkilau, karena sudah sama-sama birahi. Hanya saja mungkin butuh waktu untuk mengeluarkan telurnya, butuh waktu yang tepat. Ya sama aja sih dengan kayak orang mau melahirkan ya, manusia mau melahirkan itu kan ngeden anaknya belum tentu langsung keluar gitu kan. Jadi teman-teman harus sabar, karena kalau memang udah waktunya keluar ya bakal keluar gitu. Ini aja udah ngebol sampai ke bawah nih kalau teman-teman lihat. Tapi itu belum keluar telurnya. Lepas lagi kan. Dan kalau di sini di video ini teman-teman lihat cacing, kenapa? Karena sementara mereka proses birahi gini tuh sempat berhenti ya teman-teman. Jadi ketika saya istirahat sholat asar itu sempat ada pemberhentian, kayak capek gitu ya mereka. Jadi saya masukkan cacing, saya masukkan sedikit ulat Hongkong. Kemudian mereka makan, dan ini mungkin sisanya yang nggak kemakan ya. Boleh diikuti, boleh enggak sih teman-teman. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin mereka butuh tenaga, jadi butuh asupan makanan ya gitu, capek ngebol terus kali ya. Nah di sini flaring birahi nih, senggol-senggolan gitu, dan bisa dilihat ya gondrong banget RSWS nya, terus ngebol dari atas sampai ke bawah. Nah kalau teman-teman tanya ini tuh ukurannya berapa, kurang lebih itu dia dari 22 sampai 25 sentian ya ini teman-teman ikan saya. Jadi untuk tinggi air itu saya atur dia di 28 tinggi airnya gitu. Dan ini tuh saya atur seperti itu karena saya melihat ukuran ikan saya ya. Jadi saya estimasikan posisi dia ngebola sampai di bawah tuh bisa cukup ngebola dari atas sampai bawah itu udah cukup lama gitu. Seperti yang teman-teman saksikan di video ini, beberapa kali dia ngebol sampai ke bawah. Dan ketika sampai di bawah tuh saya selalu perhatikan kapan ada keluar putih-putih, berarti jadi gitu ya. Dan ternyata di video ini saya alhamdulillah berhasil mendapatkan video telurnya naik ke atas. Nah itu teman-teman lihat ada putih-putih keluar dari si WS-nya, sedikit, kemudian meledaklah telurnya keluar semua. Nah begitulah teman-teman. Jadi kalau jadi breeder kudu sabar ya. Dan kenapa jadi breeder itu susah gampang, karena butuh ketelatenan dan kesabaran, butuh waktu dan proses yang panjang. Tidak ada yang instan teman-teman, tapi jangan putus asa. Dan ini setelah ngobrol seperti ini, saya mengambil telurnya yang saya pisahkan, bukan indukannya, karena posisi mereka di bawah masih lama. Saya tuh langsung ngambil gayung ya teman-teman, gayung, untuk saya pindahkan telurnya ke akuarium yang sudah saya sediakan, dimana airnya itu sudah saya endapkan hampir seminggu. Dan ini posisi telurnya sudah saya pindahkan. Dan sebagian ada yang berjamur ya teman-teman. Nah di sini kenapa ada bayangan sendok putih kecil, itu karena saya langsung memindahkan telur-telur yang masih aman teman-teman. Jadi setelah ngebrol kita ambil telurnya, itu masih ada proses lagi, diperhatikan lagi telurnya banyak jamur atau jadi semua. Kalau misalnya jadi semua aman aja, tapi kalau semisalnya ada yang jamur, saya langsung misahin. Dan ini video ketika sudah berusia 2 hari ya, 2 hari teman-teman. Jadi posisinya itu masih kayak udah kayak buraya, tapi itu belum pada berenang, masih kebalik-balik gitu. Nah ini posisinya sudah kurang lebih 1 bulanan ya. Jadi kayak gini nih hasil anakan dari indukan asiatica RSWS dengan WS. Jadi dia tuh ada dominan WS-nya, ada yang benar-benar RSWS pure, ada yang
RSWS tapi dominan WS ya teman-teman. Di sini posisinya saya lagi kasih makan casut. Dan mungkin teman-teman lihat ada beberapa ekor tuh yang ngiprit-ngiprit ekornya. Itu tuh sebenarnya termasuk ikan-ikan yang cacat ya teman-teman, ekornya turun. Tapi buat saya untuk masih saya segini masih saya campur aja gitu. Nanti setelah ini baru saya sortir, kalau sudah siap saya pasarkan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi pada belajar ngebreeding ikan cana ya. Sekali lagi pesan dari saya, butuh ketelatenan, kesabaran, dan benar-benar teman-teman harus bisa mengenali karakter ikan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa mengisi kolom komentar di video ini. Dan jikalaupun ada breeder yang mungkin memiliki cara yang berbeda dengan yang saya lakukan, itu adalah sebuah kewajaran. Karena setiap breeder itu memiliki cara yang berbeda-beda. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.